Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadifa Yutia dengan NIM K1A1222067 yang akan membawakan materi mengenai Anadara granosa. Nah, Anadara granosa ini dia berasal dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, subkelas Pteromorphia, ordo Archoida, famili Archidae, genus Anadara, dan spesiesnya Anadara granosa. Nah, biasa Anadara granosa ini kita kenal dengan nama sehari-hari kerang darah. Kerang darah merupakan kelompok Protandros, yaitu hidup sebagai jantan, kemudian berkembang menjadi betina. Gonad kerang darah memiliki 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahap immature, tahap kedua berkembang, tahap ketiga matang, tahap keempat spawning, dan tahap kelima merupakan tahap akhir. Nah, Anadara granosa masih dijumpai pada kedalaman 20 meter, tetapi kerapatan tertinggi adalah di zona pasang surut yang terpapar kekeringan sekitar 6-10 jam per hari, sehingga berpotensi serupa. Nah, Anadara granosa bertahan terhadap perubahan lingkungan dan kepunahan relatif tanpa mengubah geometri cangkangnya, berarti bentuk tersebut sangat sesuai dan efektif bagi genus ini. Secara geologis, jumlah spesies Anadara granosa meningkat selama periode Miosin dan setelahnya. Kerang darah biasanya hidup di perairan subtidal, intertidal, dan dangkal, di dasar berlumpur terutama di teluk dan muara yang dilindungi atau di hutan bakau. Kerang darah menggunakan alat dredge. Nah, alat dredge itu terbuat dari kayu atau besi yang bergerigi, sedangkan pada bagian bawah terdapat jaring atau bahan lainnya. Ukuran alat yang digunakan itu ukuran mata jaringnya 1,5 inci, panjang jaring 2 meter, panjang tiang penarik 4 meter, dan lebarnya 2 meter. Dredge ini digunakan dengan cara menarik dan menggaruk di dasar perairan dengan bantuan perahu untuk menangkap kekerangan dan biota lainnya. Bentuk alat tangkap disesuaikan dengan target tangkapan yang diinginkan oleh nelayan, dan banyak bermacam bentuk dan ukuran penggaruk serta sarana apung maupun alat bantu penangkapan yang digunakan. Salah satu biota yang sering digunakan sebagai organisme yang dibudidayakan adalah kerang darah, karena organisme ini mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat di sekitar daerah perairan teradaptasi. Kegiatan budidaya kerang darah ini juga tidak memerlukan pemberian pakan, karena kerang darah merupakan hewan bentos yang hidupnya di dasar perairan dan bersifat filter feeder, sehingga masyarakat di sekitar perairan terabrasi tidak memerlukan modal yang besar untuk melakukan kegiatan budidaya kerang darah karena biaya produksinya yang rendah. Metode budidaya yang dapat digunakan adalah dengan menebar benih kerang darah pada perairan yang terabrasi yang sudah dipersiapkan dengan cara mengurung lahan budidaya dengan menggunakan jaring, atau dapat juga menggunakan keranjang sebagai wadah budidaya kerang darah. Keuntungan dari teknik budidaya ini adalah biaya operasional yang relatif rendah, dapat dipilih lingkungan yang sesuai, organisme yang dibudidayakan terlindung dari predator, dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi, mempermudah dalam proses pemanenan, dan jelas kepemilikannya. Manfaat kerang darah bagi manusia yang pertama itu dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Yang kedua, sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Yang ketiga, cangkang kerang darah dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar skincare. Dan yang terakhir, limbah cangkangnya dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan. Dan cangkang kerang juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kandungan gizi yang tertera dalam 100 gram kerang darah atau Anadara granosa yaitu terkandung 80 kalori, total lemak 0,5 gram, kolesterol 35 mg, sodium 57 mg, dan protein 7 gram. Kandungan vitamin atau mineral yang ada dalam daging yaitu per 100 gram Anadara granosa terkandung vitamin B12 55 mg, vitamin B1 0,2 mg, vitamin B2 0,2 gram, vitamin B6 0,1 mg, potasium 290 mg, zinc 1,5 mg, kalsium 40 mg, dan magnesium 55 mg. Kandungan unsur penting yang terkandung dalam daging Anadara granosa yaitu omega 3. Dalam 100 gram kerang mengandung 12% dari kebutuhan konsumsi omega 3 mingguan yang disarankan.
Kandungan dari Anadrera granosa memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Yang pertama, omega 3-nya itu dapat menurunkan kadar trigliserida, dan omega 3 juga dapat melindungi jantung serta menurunkan resiko terkena penyakit kanker. Lalu ada zinc yang dalam kerang darah dapat bertindak sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan akibat peradangan. Nah, vitamin B12 sangat penting untuk sistem saraf dan otak untuk bekerja secara normal dan memiliki peran dalam pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 ini tidak dapat dihasilkan oleh manusia dan hanya berasal dari sumber hewan. Bahkan kandungan vitamin B12 pada kerang darah lebih banyak 23 kali lipat dibandingkan pada daging sapi. Mungkin cukup sekian video mengenai Anadrera granosa saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.